Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai seorang manusia, perasaan sedih atau perasaan haru yang diekspresikan dengan menangis adalah hal yang biasa terjadi. Bahkan Rasulullah yang merupakan Nabi dan Rasul juga pernah menangis. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut hatinya, sehingga kerap kali menangis. Sahabat pun tak tahan melihat beliau menangis. Rasulullah pernah meneteskan air mata karena mendengar sebuah kisah. Seperti apakah kisah tersebut? Dalam kitab Nahdlatul Thalibin karya Abu Bakar bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati, terdapat kisah tentang Nabi Muhammad SAW yang menangis karena mengetahui kehidupan salah satu sahabatnya. Sahabat yang dimaksud adalah Abu Dujanah. Setiap selesai sholat subuh, ia selalu terlihat terburu-buru. Ia bergegas pulang tanpa menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah pun menanyai Abu Dujanah, "Hai, apakah kamu tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah? Sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Nabi meminta Abu Dujanah untuk menceritakan alasannya selalu terburu-buru pulang ke rumahnya. Abu Dujanah pun menceritakan alasannya. Ternyata rumahnya berdampingan dengan rumah seorang laki-laki. Di pekarangan laki-laki tersebut tumbuh pohon kurma yang tinggi. Dahannya menjuntai ke rumah Abu Dujanah. Ketika malam hari ada angin yang tertiup, buah kurma itu pun terjatuh di atas rumah Abu Dujanah. Keluarganya adalah keluarga miskin. Anaknya sering kelaparan dan kurang makan. Saat anak-anaknya bangun, mereka akan makan apapun yang mereka dapatkan. Karena itulah setelah selesai sholat, mereka harus bergegas pulang dan memungut kurma-kurma yang jatuh di rumah mereka untuk diserahkan kepada pemiliknya. Pernah suatu kali mereka terlambat pulang, anak Abu Dujanah sudah memakan kurma yang ia temukan di rumahnya itu. Abu Dujanah melihat sendiri anaknya memasukkan kurma basah itu ke mulutnya. Melihat hal itu, Abu Dujanah tak tinggal diam. Ia segera mengeluarkan kurma itu dari dalam mulut anaknya. Apapun yang ada dalam mulut anaknya, ia keluarkan. Anaknya pun menangis karena kelaparan. Abu Dujanah walaupun orang yang tak punya, tapi ia tak ingin membiarkan anaknya memakan makanan haram. "Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu. Hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Setelah mendengar cerita tersebut, mata Rasulullah berkaca-kaca, lalu air matanya mengalir deras. Rasulullah pun mencoba mencari tahu siapa pemilik pohon kurma yang dimaksud sahabat Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menceritakan bahwa pemilik pohon kurma itu adalah seorang laki-laki munafik. Nabi pun mengundang pemilik kurma itu. Rasulullah berkata, "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitulah penawaran yang diberikan Rasulullah SAW. Pria itu pun memberikan jawaban, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menawari lelaki itu untuk menjual pohon kurmanya dengan harga 10 kali lipat dari tumbuhan milik seorang lain yang varietasnya lebih bagus. Akhirnya Abu Bakar pun membeli dan memberikan pohon kurma itu ke Abu Dujanah. Rasulullah pun memberitahu Abu Bakar bahwa beliaulah yang menanggung harta beli pohon kurma itu. Abu Bakar dan Abu Dujanah pun sangat senang. Si munafik lalu pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Ia bercerita bahwa ia mendapatkan untung banyak hari ini karena mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus dari pohon kurma yang ia jual. Ia juga berencana untuk berbuat licik, kata kepada istrinya, "Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu. Dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Ketika bangun dari tidurnya, si munafik mendapati pohon kurma itu telah berpindah ke tanah Abu Dujanah. Tempat semula pohon itu tumbuh, seolah-olah tak pernah ada pohon kurma yang tumbuh di sana. Tempat itu rata dengan tanah. Si munafik pun menjadi heran menyaksikan hal itu. Nah, sahabat beriman, itulah kisah yang membuat Rasulullah menangis. Kisah ini mengajarkan kita akan berpegang teguh pada sesuatu yang benar, walaupun dalam keadaan apapun.
Seseorang tak boleh memberikan barang haram untuk dikonsumsi untuk keluarganya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.